Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurnia dari kelas 11 Farmasi. Di sini saya akan berpresentasi mengenai Simplicia tumbuhan tingkat rendah. Apa itu tumbuhan tingkat rendah? Tumbuhan tingkat rendah adalah kelompok tumbuhan yang struktur tubuh dan perkembangan organ tubuhnya masih sangat sederhana. Kelompok tumbuhan tingkat rendah ada beberapa jenis, yaitu tumbuhan belah atau Schizophyta. Tumbuhan tingkat rendah yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah bakteri dan ganggang biru. Tumbuhan talus atau Talophyta, jenis tumbuhan yang termasuk jenis talus yaitu ganggang atau alga, jamur, dan lain sebagainya. Tumbuhan lumut atau Bryophyta, sebuah divisi tumbuhan yang hidup di darat, yang umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil. Lumut memiliki sel-sel plastid yang dapat menghasilkan klorofil A dan B, sehingga dapat membuat makanan sendiri dan bersifat autotrof. Tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku dibedakan menjadi 3 jenis kelompok berdasarkan jenis sporanya, yaitu paku homospora, paku heterospora, paku perlihan, paku Psilophyta. Berikut adalah deskripsi Simplicia tumbuhan tingkat rendah. Yang pertama yaitu agar. Nama lokalnya agar-agar atau gelosa. Nama asingnya Vegetable gelatin. Nama latinnya Gelidium cartilaginum Gracilaria confervoides. Zat berkhasiat utama atau isinya yaitu garam kalsium dari gelosa, yaitu hidrat arang kompleks yang tersusun dari rangkaian galaktosa, di mana molekul yang terakhir berikatan dengan asam sulfat, iodium. Persyaratan kadarnya 200-100 bagian per juta. Penggunaannya yaitu sebagai pengobatan sembelit karena mampu menghisap dan mengikat air sehingga dalam usus berfungsi sebagai pelumas dan penambah isi usus, sebagai suspending agent. Pemberiannya umumnya berupa berkas potongan-potongan memanjang yang tipis seperti selaput dan berlekatan atau berbentuk keping, serpian atau butiran, abu-abu kekuningan sampai kuning pucat atau tidak berwarna, tidak berbau atau berbau lemah, rasa berlendir, jika lembab lihat, jika kering rapuh. Bagian yang digunakan yaitu koloidal hidrofil yang kering yang diperoleh dari penyairan. Cara panennya ada bermacam-macam cara, yaitu cara California, cara Jepang, serta cara Australia. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Yang kedua yaitu natri alginas. Nama lainnya natrium alginat. Nama latinnya Macrotis pyrifera. Laminaria saccharina, Laminaria digitata, Nereositis fluetkeana. Familianya Lesoniaceae. Zat berkhasiat utama atau isinya terkandung garam natrium dari asam alginat. Penggunaannya sebagai emulgator atau suspending agent. Pemberiannya serbuk halus atau kasar, warna putih kekuningan, hampir tidak berbau, hampir tidak berasa. Pembuatannya diperoleh dari pemurnian karbohidrat yang didapat dari penyairan ganggang coklat dengan alkali encer. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Yang ketiga yaitu Saccharomyces siccus. Nama latinnya ragi kering, nama asingnya dry yeast. Nama latinnya Saccharomyces cerevisiae atau Candida utilis. Keluarganya atau familianya yaitu Ascomycetes. Zat berkhasiat utama atau isinya terkandung vitamin dan putih telur. Penggunaannya sebagai sumber vitamin B kompleks dan zat putih telur. Bagian yang digunakan ragi yang diperoleh dari biakan pilihan. Cara pamanennya yaitu ragi yang berasal dari pabrik bir disebut ragi bir kering, dan apabila telah dihilangkan rasa pahitnya disebut ragi bir kering tidak pahit. Ragi yang berasal dari kultur dengan media yang serasi disebut ragi atau kering. Keterangannya yaitu 10 gram ragi setara dengan 35 kalori, 4,6 gram protein nabati, 0,2 gram lemak, 3,7 gram nitrat tarang, 11 mg kalsium, 189 mg fosfor
anorganik, dan 1,8 mg besi. Yang keempat yaitu Sakale cornutum. Nama lokalnya Sakale cornutum atau gandum induk. Nama asingnya Mother of Rye, ergot, hornseed. Nama latinnya Claviceps purpurea, Sakale caraxarelle. Zat berkhasiat utama atau isinya yaitu alkaloida, terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama ergotamina, ergotoksina, ergobasina. Persyaratan kadarnya yaitu kadar alkaloida jumlah dihitung sebagai ergotoksina tidak kurang dari 0,2%. Kadar alkaloida yang larut dalam air dihitung sebagai ergometrina atau ergonovina tidak kurang dari 0,03%. Penggunaannya, semua alkaloida ini menyebabkan kontraksi otot polos, terutama otot uterus. Jika dosis lebih besar, maka juga menguncupkan otot saluran kemih, usus, dan pembuluh darah. Pemberiannya yaitu bau dan rasa tidak enak. Bagian yang digunakan yaitu Sclerotium dari Claviceps purpurea yang tumbuh dalam buah Sakale cereale. Sediaannya yaitu yang pertama ergometrini maleats untuk ergometrini kompresi dan ergometrini injeksi. Yang kedua ergotamini tatras untuk ergotamini injeksi, ergotamini kompresi, ergotamini solution, kofeini ergotamini pulvers. Yang ketiga Sekalis cornuti pulvis. Yang keempat Sekalis cornuti extractum untuk Sekalis gute. Yang kelima Sekalis cornuti tinctura. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Yang kelima yaitu Usnea talus. Nama lokalnya kayu angin. Nama asingnya Lincen dasypocus. Nama latinnya Usnea misaminensis. Not Usnea dasypoca atau Usnea sp. Familianya Usneaceae. Zat berkhasiat utama atau isinya terkandung asam urat, zat pahit, hidrat arang. Penggunaannya sebagai astringen, obat sakit perut, serta antiseptik. Pemberiannya bau lemah, rasa pahit. Bagian yang digunakan yaitu seluruh talus berbentuk benang, pada umumnya bulat memanjang bercabang-cabang, berwarna abu, serta biru kehijauan pucat. Berikut presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.